Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa walahu ila yaumiddin. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyun nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, hadaratil ulama wal asatidzal muhtaramin wa ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita, nikmat iman Islam, nikmat semangat kita untuk ta'lim, talabul ilmi. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk meningkatkan dan memperbaiki serta menyempurnakan iman dan takwa kita, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima iman dan takwa kita dan Allah meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita masih melanjutkan kajian 7 hal sebagai asas, sebagai dasar thariqah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah husnul khuluq, dan yang keempat kita lanjutkan nanti, yaitu syukur. Husnul khuluq yaitu budi pekerti atau akhlak yang mulia. Baiknya akhlak merupakan landasan, asas, dasar bagi kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma husnul khuluqi fal aslu fihi qaulullahi azza wa jalla li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil munazzal alaihi, bahwa dasarnya, dalilnya, landasan yang ketiga setelah mujahadah dan tawakal, yang ketiga adalah akhlak yang baik, husnul khuluq. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, senantiasa berada dalam akhlak yang sangat agung. La'ala khuluqin 'azim. Wa ma ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala qila ya Rasulullah ayyul mu'minina afdalu imanan, qala sallallahu alaihi wasallam ahsanuhum khuluqan. Dan satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, bahwa beliau meriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul mu'minina afdalu imanan, mana di antara orang-orang yang beriman yang paling utama, yang paling mulia, yang paling tinggi keimanannya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahsanuhum khuluqan, yaitu mereka yang memiliki akhlak yang paling baik. Al-khuluqul hasanu afdalu manaqibil abdi wa bihi tadhharu jawahirur rijal. Akhlak yang baik adalah manaqib, sejarah yang paling utama bagi seorang hamba. Track record atau biografi yang paling utama bagi kita adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Dan dengan akhlak yang baik, maka mutiara-mutiara seseorang akan tampak. Kemuliaan-kemuliaan dan kebaikan akan tampak. Wabihi tadhharu jawahirur rijal. Wal insanu masturun bi khalqihi. Manusia akan ditutup dengan ciptaannya, dengan dirinya. Masyhurun bi khuluqihi, dan dia akan dikenal dengan akhlaknya. Wa qila inna Allah azza wa jalla khassa nabiyyahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima khassa bihi min al-mu'jizati wal karamati wal fadail. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, mengistimewakan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengistimewakan dengan mukjizat, dengan karamah, dan dengan keutamaan-keutamaan. Thumma lam yutni alaihi bi syai'in min khasalihi bimithli ma athna alaihi bi khuluqihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memuji kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyamai pujiannya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal akhlaknya. Tidak ada bandingannya pujian Allah kepada nabi kita. Allah memuji nabi kita dalam hal yang lain, tetapi tidak bisa mengalahkan pujian Allah kepada nabi kita dalam hal akhlaknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Di dalam ayat ini jelas sekali penekanannya bahwa ada dua kalimat taukid. Ada kata penekanan, yang pertama inna, yang kedua adalah lam taukid, innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan 'azim juga merupakan taukid, merupakan penjelasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang agung, yang mulia. Wa qila inna ma wasafahu Allah taala bil khuluqil azim li'annahu jadin bil kaunain. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan sifat memiliki akhlak yang agung, azim, akhlak yang agung? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dermawan, jadin, dermawan kepada alam semesta ini, bil kaunain, dengan dua alam semesta, alamul jinni wal insi, kaunain, sayyidul kaunain. Waqtafa billahi azza wa jalla. Wa qila al khuluqul azim alla yukhasima wa la yukhasama min syiddati ma'rifatihi billahi ta'ala. Akhlak yang paling agung maksudnya adalah dia tidak pernah memusuhi orang, tidak pernah
mengajak berantem kepada orang lain dan tidak pernah menerima ataupun melayani ketika orang lain mengajak berantem atau bermusuhan kepadanya. Qila ma'nahu lam yu'athir fihi jafa'ul khalq. Dan juga dikatakan oleh para ulama yang lain tentang bagaimana akhlak yang mulia. Wa qala Abu Sa'id Al-Kharraz rahimahullah ta'ala wa alla takuna lahu himmatu ghairillahi azza wa jalla. Akhlak yang agung adalah ketika seseorang tidak ada lain yang dituju kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu kunci dalam kehidupan kita. Ketika yang dituju hanya Allah, maka akan berpengaruh kepada akhlak kita, karena tujuannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Junayd rahimahullahu ta'ala sami'tu al-Harith al-Muhasibi yaqul faqadna thalathata asya' husnal wajhi ma'as siyana wa husnal qawli ma'al amana wa husnal ikha'i ma'al wafa. Al-Junaid berkata bahwa beliau telah mendengar dari gurunya Al-Harith Al-Muhasibi. Beliau mengatakan, saya kehilangan tiga hal, yaitu husnul wajhi ma'as siyana, bagusnya wajahnya bagusnya kayak apa, gantengnya kayak apa, cantiknya kayak apa, dirawat kayak apa, maka bisa hilang wajah yang cantik yang ganteng itu, ma'as siyana. Wa husnul qawli ma'al amanah, bagusnya ucapan yang dipercaya oleh orang lain, tetapi itu juga bisa lenyap, bisa hilang. Wa husnul ikha'i ma'al wafa, bagusnya persaudaraan yang dijaga, itu juga bisa hilang. Tetapi akhlak yang mulia tidak akan pernah hilang. Intinya begitu. Jadi kehilangan yang tiga ini bisa hilang. Wa qila al-khuluqul hasan istisgharu ma minka wa isti'dhamu ma laka. Akhlak yang baik berarti istisgharu ma minka, menganggap sedikit sesuatu darimu, dan wasti'dhamu ma laka, dan menganggap besar sesuatu apa saja yang kamu miliki. Sesuatu yang dari kita itu kita anggap kecil. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain, maka itu jangan sampai kita menganggap bahwa sesuatu itu sangat besar. Kita berikan sedekah kepada orang lain, kita bantu orang lain dengan pikiran kita, dengan tenaga kita. Maka kalau kita menganggap besar, berarti kita tidak memiliki akhlak yang baik. Tapi kalau kita menganggap bahwa itu masih sedikit, maka berarti kita memiliki akhlak yang mulia. Dan kita menganggap agung, menganggap besar apa saja yang kita miliki. Malaka, kita apa sesungguhnya yang kita miliki? Yang kita miliki adalah ketika kita beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jihad fi sabilillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya harta yang kita infakkan untuk di jalan Allah, dan kita ikhlas karena Allah, maka itulah sesungguhnya milik kita semua. Hakikatnya adalah milik kita. Maka kita isti'dham, kita menganggap bahwa itu semua adalah agung, adalah sesuatu yang besar atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qila alamatu husnul khuluq kaful adza wa ihtimalul mu'min. Dan tandanya akhlak yang baik
yaitu kita senantiasa mencegah diri kita, menahan diri kita jangan sampai menyakiti orang lain. Husnul kaful adza, jangan sampai kita menyakiti orang lain. Wa ihtimalul mu'ani, dan kita sabar atas segala macam hal, atas beban kehidupan kita. Jemaah rahimakumullah, banyak sekali uraian tentang akhlak yang mulia. Intinya adalah bahwa akhlak yang mulia akan dapat mengantarkan kita sampai kepada ma'rifatullah, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala sangat memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kemudian yang keempat adalah syukur. Fal aslu fi qawlihi 'azza wa jalla, la in syakartum la azidannakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh apabila kamu bersyukur, maka saya akan tambahkan nikmat-nikmat yang lain. Dan ketika kita tidak syukur, maka kita tergolong kafir. Kafir artinya bukan kafir mengingkari adanya Tuhan, tetapi kafir mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila kamu kufur, kafir, tidak mengakui nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih akan ditimpakan kepada orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sangat panjang, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak ibadah kepada Allah, tahajud sampai menangis, sampai bengkak kakinya. Dan ketika ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma yubkika wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik. Ya Rasulullah, bukankah kenapa engkau menangis? Kata Sayyidatina Aisyah kepada Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah engkau menangis untuk memohon ampun kepada Allah? Bukankah dosa-dosa engkau sudah diampuni oleh Allah, baik dosa-dosa yang lalu maupun dosa-dosa yang akan datang? Dosa Rasulullah sudah diampuni oleh Allah, tetapi kenapa Rasulullah masih juga menangis? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala akunu 'abdan syakura. Apakah saya tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur? Walima la af'al. Dan kenapa saya tidak melakukannya untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur? Tentu saya ingin tergolong sebagai hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah banyak menganugerahkan kepada saya, maka ibadah, seberapa banyak pun ibadah kita kepada Allah, tidak akan bisa mengimbangi nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Wa qad anzalallahu 'azza wa jalla 'alayya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam ciptaan Allah langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, itu adalah tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berakal, bahwa Allah anugerahkan kepada kita langit dan bumi seisinya ini untuk kita. Walladzi
khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Pokoknya Allah banyak banget memberikan nikmat kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan anishkurli wa liwalidayka. Jadi yang pertama kita bersyukur kepada Allah karena Allah anugerahkan pada kita berbagai macam nikmat. Di antaranya Allah ciptakan kita manusia yang paling sempurna. Yang kedua, Allah berikan akal kepada kita. Yang ketiga, Allah berikan wahyu kepada kita melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nikmat-nikmat yang lain. Maka Allah perintahkan kepada kita anishkurli agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesungguhnya kita kepada siapa harus bersyukur? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tidak pernah merasa bersyukur kepada orang yang sangat berjasa kepada kita. Siapa itu? Orang yang sangat berjasa kepada kita. Siapa Bapak orang yang berjasa kepada kita? Ya, orang tua kita berjasa kepada kita secara biologis. Orang yang berjasa kepada kita adalah orang tua kita. Tetapi secara nilai, secara moral, orang yang sangat berjasa kepada kita adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa bersyukur dan mau bersyukur apabila nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam terangnya lampu. Kalau kemudian lampu ini padam, maka kita baru merasakan betapa nikmatnya terang. Betul kan? Tetapi kita memang tidak diberikan pelajaran oleh Allah yang nikmat-nikmat dicabutnya nikmat-nikmat yang lain. Kalau itu sering-sering dicabut nikmat Allah, maka kita mungkin mengambil pelajaran, kita diberikan pelajaran untuk bersyukur kepada Allah. Dicabut kesehatan kita, dicabut nikmat-nikmat yang lain, nikmat air, tidak adanya air, dan nikmat-nikmat yang lain. Itu baru kita merasakan betapa nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita mesti bersyukur kepada kedua orang tua kita. Maka Allah persandingkan di dalam surat Luqman, anishkurli wa liwalidayka. Hendaknya kamu bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tua. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita bersyukur, sesungguhnya bersyukur kita berarti kita bersyukur kepada diri kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, siapa yang berterima kasih, sesungguhnya dia berterima kasih kepada dirinya. Siapa yang berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya berbuat baik kepada diri kita. Itulah nikmatnya kita bersyukur. Jadi nikmatnya kita berterima kasih adalah bahwa kalau kita berterima kasih kepada orang lain, sesungguhnya kita berterima kasih kepada diri kita. Kita berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya berbuat baik kepada diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu di dalam surat Luqman, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jamaah rahimakumullah, tidak saya bacakan secara rinci di dalam kitab Al-Ghunyah ini tentang uraian syukur. Banyak sekali tentang uraian syukur, tapi intinya bahwa dengan kita bersyukur kepada Allah, maka pastinya Allah Subhanahu wa taala akan semakin dekat kepada kita, akan meridhai kita, akan membimbing kita, dan syukur kita kepada Allah
jangan lupa kita syukur kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah-sunnahnya dan bersyukur kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan demikian kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan ridha kedua orang tua kita, maka Allah akan meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Adana Allah wa iyyakum ajma'in wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.